Kalau kalian tumbuh bersama para Kamen Rider era Heisei, besar kemungkinan kalian sebenarnya tumbuh bersama satu orang yang sama. Yap, Seiji Takaiwa, sang Mr. Heisei Kamen Rider. Dalam dunia tokusatsu, entah itu Kamen Rider, Super Sentai, atau Ultraman, terdapat profesi yang seringkali kurang mendapat sorotan. Meskipun merekalah yang secara harfiah menjadi pahlawan utama di layar. Mereka adalah seat actor. Profesi ini unik karena kombinasi antara seni peran, bela diri, dan koreografi aksi dilakukan secara penuh, tapi nyaris tanpa nama yang dikenal publik. Penonton mungkin tahu nama-nama ridernya, tapi siapa orang di balik topeng itu? Siapa yang menghidupkan karakter lewat gerakan, postur, bahkan dari cara mereka berdiri? Dan di antara ratusan seat actor yang pernah tampil, ada satu nama yang gak berlebihan kalau kita sebut sebagai legenda. Dia adalah Seiji Takaiwa. Seiji Takaiwa lahir pada 3 November 1968 di prefektur Saitama, Jepang. Sejak muda, Takaiwa-san udah punya minat kuat terhadap dunia aksi dan seni bela diri. Minatnya ini akhirnya membawanya bergabung dengan Japan Action Club, sebuah sekolah sekaligus agensi yang fokus melatih stuntman profesional untuk keperluan film dan televisi. Dan dari sinilah perjalanan panjangnya sebagai seat actor dimulai. Tapi yang menarik, ternyata kehidupan pribadinya juga masih dalam ruang lingkup tokusatsu. Istrinya, Rie Murakami, dulunya juga seorang seat aktris dan sempat berperan juga dalam beberapa serial tokusatsu juga di era 90-an. Lebih dari itu, anak mereka, Shinta Takaiwa, juga meneruskan jejak sang ayah. Dia kini aktif sebagai seat aktor generasi baru dan mulai mendapat peran-peran penting juga dalam franchise Kamen Rider dan yang lain-lain ya. Dari sini aja udah kelihatan, dunia beliau baik di dalam ataupun di luar layar ya sama-sama penuh aksi. Ini bukan cuma kerjaan, this is their life. Setelah menyelesaikan pelatihan di Jepang Action Club, Takaiwa-san mulai aktif sebagai stuntman dan seat actor pada akhir era 80-an hingga awal 90-an. Awalnya dia nggak langsung dapat peran utama, ya namanya juga masih debutan. Takaiwa justru banyak terlibat di Super Sentai dan dipercaya sebagai seat actor untuk beberapa karakter pendukung. Salah satu penampilan awalnya yang cukup dikenal adalah sebagai Blue Mask dalam Hikari Sentai Maxman pada tahun 1987 dan juga Black Condor dalam Chojin Sentai Jetman tahun 91 ya. Meskipun bukan sebagai seat actor utama. Namun titik balik terbesarnya terjadi di tahun 2001 saat beliau memerankan Kamen Rider Agito sebagai seat aktor utama. Dan dari situlah sejarah dimulai. Sejak Agito hingga Zio selama hampir 2 dekade penuh, Takaiwa memerankan hampir semua Kamen Rider utama, kecuali Kuga dan Hibiki. Kenapa? Karena beliau yang udah terlanjur memerankan Super Sentai pada tahun yang sama, yakni menjadi Time Red dan Meiji Red. Jadi kalau kalian nonton semua Kamen Rider dari tahun 2001 sampai 2019, ya kalian sebenarnya nonton orang yang sama tiap minggu, cuma beda kostum. Nah, makanya dia dapat julukan sebagai Mr. Heisei Kamen Rider dari para fans, karena peran yang beliau mainkan. Bayangin aja, hampir 20 rider utama dengan berbagai personality dan gaya bertarung yang berbeda-beda dan semua digerakkan oleh satu tubuh yang sama. Takaiwa-san bukan cuma pakai kostumnya, tapi sukses menghidupkan karakter mereka. Dia bisa membuat Den-O Climax Form yang kocak, tapi juga bisa bikin Vice terasa dingin dan kalem. Atau Kabuto yang jadi arogan dan penuh kepercayaan diri. Dan dari cara berjalan dikit aja yang udah mengintimidasi. Ya itu semua Takaiwa lah yang ada di baliknya. Jadi dalam dunia seat acting, ekspresi bukan dari wajah, tapi dari tubuh. Dan Takaiwa-san ngerti banget soal itu. Sutradara bisa punya ide, tapi aktor kayak Takaiwa yang ngebuat ide itu menjadi hidup. Untuk mewujudkan hal ini,
Takaiwa gak cuma langsung pakai kostum lalu syuting. Dia rutin berdiskusi dengan sutradara dan tim koreografi, mempelajari karakter dan menemukan bahasa tubuh yang paling tepat. Beban fisiknya juga luar biasa. Seed aktor harus mampu bertarung, salto, melompat tinggi, semua sambil mengenakan kostum yang berat dan tertutup dari ujung kepala sampai kaki. Dilansir dari Kamen Rider Wiki, Takaiwa pernah mengungkapkan 3 kostum Kamen Rider yang paling tidak nyaman dipakai, terutama karena cuaca panas. Yang pertama ada Kamen Rider Wizard, karena dominan warna hitam dan sering syuting di musim panas. Lalu ada Kamen Rider Yuki, karena permukaan kostumnya sering memantulkan sinar matahari langsung, sampai-sampai rasanya kayak kebakar. Dan Kamen Rider Ghost, karena struktur kostumnya yang berlapis-lapis. Ada undersuitnya, ada bagian plastik, dan hoodie juga di atasnya. Jadi suhu tubuh di dalam kostum tuh bisa sangat ekstrim. Menurut Takaiwa-san, ya heatstroke selalu menjadi risiko bagi para seed aktor. Dan satu-satunya kejadian paling parah yang pernah ia alami adalah saat syuting Kamen Rider Vice di puncak musim panas. Waktu itu dia sampai benar-benar pingsan karena kelelahan. Tapi syukur gak sampai dirawat di rumah sakit, karena tim produksi yang sigap dan profesional. Mereka selalu siap membantunya melepas kostum, istirahat, dan menurunkan suhu tubuh sebelum syuting dilanjutkan lagi. Setelah lebih dari 2 dekade menjadi wajah tak terlihat dari para Kamen Rider, Kamen Rider Zio menjadi penutup perjalanan Seiji Takaiwa sebagai seed aktor utama dalam seri Rider tahunan. Sebuah momen simbolik, karena Zio juga merupakan penutup dari era Heisei. Dan disitulah Takaiwa memutuskan untuk memberikan tongkat estafet kepada generasi baru seed aktor. Pada seri selanjutnya, Kamen Rider Zero One, ia tak lagi menjadi rider utama, tapi masih berkontribusi sebagai seed aktor Kamen Rider Horobi. Peran penting, tapi bukan spotlight utama. Dan setelah lebih dari 2 dekade pula ia menghidupkan karakter di balik topeng, Seiji Takaiwa perlahan mulai menunjukkan wajahnya ke publik. Pada tahun 2021, ia resmi mengumumkan bahwa kontraknya dengan Japan Action Enterprise, agensi aksi legendaris tempat ia bernaung selama puluhan tahun, telah berakhir. Kini Takaiwa-san menjadi seorang freelancer dan membentuk agensinya sendiri bernama Tim TAW, Takaiwa Action Widen. Langkah ini bukan cuma soal kemandirian profesional, tapi juga menunjukkan niat Takaiwa untuk memperluas kontribusinya, bukan hanya sebagai seed aktor, tapi juga sebagai aktor penuh dan mentor bagi generasi muda, bagi generasi baru di dunia stan dan tokusatsu. Langkah berani Takaiwa untuk tampil langsung di depan kamera mendapat sambutan hangat. Sejak tahun 2022, ia membintangi film aksi Good Morning Sleeping Lion, sebuah film yang cukup unik karena banyak aktor utama Kamen Rider dari berbagai era juga turut bergabung dalam proyek ini. Yang menarik, mereka semua menyatakan bahwa alasan mereka mau bergabung adalah untuk memberikan dukungan langsung kepada Seiji Takaiwa, seseorang yang pernah menjadi nyawa dari karakter mereka saat mengenakan kostum rider. Bagi Takaiwa, ini bukan sekadar acting. Ini adalah bentuk perayaan perjalanan panjang, dari balik helm hingga kini bisa menatap langsung ke kamera. Di balik puluhan rider yang pernah kalian tonton, ada satu nama yang diam-diam selalu hadir, Seiji Takaiwa. Lewat tubuh dan gerakannya, ia bukan cuma memerankan pahlawan, tapi menjadikannya hidup. Kini meski perannya berubah, pengaruhnya tetap terasa. Takaiwa-san bukan hanya bagian dari sejarah Kamen Rider. Dia adalah bagian dari kenangan kita yang tumbuh bersama mereka.